Sebanyak 9 orang tukang bangunan menjadi korban akibat jatuh dari lift Sekolah Az-Zahra di Jalan Maijen, DI Panjaitan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu 5 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari 9 korban tersebut, 7 diantaranya tewas dan 2 lainnya luka-luka dirawat di Rumah Sakit Bumi Waras. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra membenarkan hal tersebut. Bahwa lift barang yang ditumpangi oleh 9 orang tukang bangunan yang bekerja itu kelebihan muatan sehingga terjadi kecelakaan. Pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait apa penyebabnya sehingga terjadi kecelakaan itu. Ia mengungkapkan, lift yang dipakai para korban tersebut diperuntukkan guna mengangkut barang bukan memuat orang. Denis mengungkapkan, saat kejadian itu terjadi, pihak Sekolah Az-Zahra juga tidak membuat laporan ke pihak kepolisian. Ia mengatakan pihaknya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Bumi Waras. Denis menjelaskan para korban tersebut merupakan pekerja bangunan yang sedang bekerja dan lift yang ditumpangi itu kelebihan muatan sehingga terjatuh dan kecelakaan. Sementara itu pihak Sekolah Az-Zahra justru tidak mengetahui siapa vendor yang mempekerjakan 9 tukang bangunan yang menjadi korban lift jatuh, Kamis 6 Juli 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala SD Az-Zahra, Iqbal Hafiz Hakim. Dirinya mengaku tidak mengurusi hal tersebut. Dan terkait adanya dugaan pihak Sekolah Az-Zahra sengaja menutupi kejadian tersebut, Iqbal membantah hal tersebut. Menurutnya security dan OB fokus pada penanganan kecelakaan membutuhkan waktu. Iqbal mengatakan para pekerja bangunan tersebut sudah bekerja sejak bulan April 2023. Terkait musibah tersebut, Iqbal selaku pihak Sekolah Az-Zahra menyampaikan turut berduka cita dan akan memberikan kompensasi kepada para korban berupa santunan. Saat ini polisi sudah periksa 4 saksi dan menyelidiki siapa vendor yang mempekerjakan 9 tukang bangunan yang menjadi korban lift jatuh tersebut. Berdasarkan pantauan tim Kupas TV di lokasi Sekolah Az-Zahra, lift barang yang mengangkut 9 para pekerja bangunan tersebut sudah dipasang polis lain. Terlihat juga tali katrol lift barang tersebut terputus. Ya, saat ini tentunya kami dari kepolisian turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi kemarin, tepatnya tanggal 5 Juli pukul 17.30 di lingkungan gedung Yayasan Az-Zahra yang mengakibatkan adanya 9 korban dampak dari laka kerja jatuhnya lift yang peruntukannya itu untuk barang, namun digunakan secara bersama-sama oleh ke-9 orang pekerja ini. 7 orang meninggal dunia sesaat jatuhnya lift tersebut dengan terindikasi luka patah tulangnya terhadap 7 korban tersebut. Dan 2 lagi saat ini masih kritis dalam pemeriksaan perawatan kesehatan, juga dampaknya kepada tulang bagian tubuh yang patah. Tentunya dalam hal ini kami melaksanakan tugas dalam penyelidikan apakah ada suatu kelalaian ataupun di dalam menentukan adanya peristiwa pidana. Saat ini kami juga bekerja sama dengan Yayasan Az-Zahra bersama-sama melakukan investigasi terkait dengan kapan dimulainya kontrak kerjasama ini dan melakukan pendalaman terhadap perusahaan yang melakukan renovasi di gedung Az-Zahra ini. Memang dampak akibat yang terjadinya lift ini jatuh karena tali pengait dari lift itu sendiri putus. Dan hal ini dapat secara logika kami melihat beban yang ditanggung oleh mesin katrol lift ini terlalu berat. Karena sesungguhnya ini hanya untuk pengangkut barang, tapi diisi atau bermuatan dengan pekerja sebanyak 9 orang yang bersama-sama
menaiki lift tersebut. Tadi kita sama-sama sudah melihat liftnya juga tidak besar, namun kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya kalau 9 orang masuk tentunya berhimpit-himpitan. Lift sewajarnya punya kapasitas maksimum. Nah, ini bukan peruntukan kepada orang, seharusnya peruntukan kepada barang, tapi diisi dengan orang. Ini yang kita lakukan pendalaman terhadap dampak yang mengakibatkan 9 orang korban. Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan secara maraton sejak tadi malam sebanyak 4 orang dan akan berjalan 2 orang yang siap untuk dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polresta. Pemeriksaan meliputi dari pihak mana saja ini Pak yang diperiksa? Tentunya di awal dari pihak Azahra. Karena pihak Azahra ya tidak terlepas mulai dari tadi malam adanya pihak security yang bekerja, yang mengetahui dan melihat, sehingga kita melakukan pemeriksaan secara maraton untuk mendapatkan keterangan peristiwa yang sesungguhnya. Dir, ada informasi dugaan pihak Azahra sempat tidak mengakui ataupun membantah. Untuk hal itu saya rasa bisa ditanyakan langsung dengan Azahra, tapi kami dari kepolisian secara proaktif untuk datang ke lokasi tempat kejadian perkara dan meminta secara proaktif juga dari pihak Azahra sendiri untuk dapat memberikan keterangan atas peristiwa yang sesungguhnya terjadi di hari yang lalu. Sempat ada peristiwa sendiri, sempat kita tidak memberikan informasi kepada polisi. Alasannya kenapa? Pertama, kami dalam hal ini Allah terjadi musibah, kami turut bersedih, kami turut berduka cita dan mohon doanya dari masyarakat semuanya atas kejadian ini. Adapun terkait laporan itu bukan kami tutupi sebenarnya, tapi karena memang semuanya shock dan ini posisi lagi libur, jadi nggak ada orang yang ramai di sini tuh, hanya beberapa orang saja. Nah, security kami, OB kami yang ada kebetulan ada di sekolah itu fokus pada penanganan pada kecelakaan, karena ada berjumlah 9 orang, maka itu butuh waktu. Jangankan untuk bantunya, karena mereka bercerita sendiri, saya sempat bertanya sampai malam pun mereka masih bengong, karena memang mungkin shock melihat kejadian tersebut, karena memang ini jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Kejadian ini kami akan evaluasi. Nah, oleh karena itu mungkin ada jeda, jadi bukan ditutupi, bukan. Jadi karena memang butuh waktu untuk satu penanganan, itu butuh 1 jam sendiri itu. Evakuasi dari tempat ke mobil kemudian ke rumah sakit seperti itu. Tapi Bang, evakuasi sendiri itu melalui tender atau penunjukan atau borongan pekerjaan? Borongan seperti biasa. Borongan seperti biasa? Iya. Tidak melalui tender gitu? Enggak pakai tender. Bang, tapi malam itu ada keterangan dari salah satu security penjaga ini. Awalnya dia tidak mengakui bahwa ada peristiwa ini. Namun setelah pihak kepolisian datang, akhirnya dia mengakui bahwa memang terjadi laka. Itu seperti apa? Ya, nggak ada itu, nggak ada. Ya, nggak ada itu. Yang pasti itu terjadi, memang betul ada kejadian di Azahra musibah ini seperti itu. Adapun kekurang tepatan ketika menjawab itu mohon dimaklumi, itu bagian daripada tadi shock dan memang butuh ketenangan untuk bisa menjawab secara baik. Terkait korban itu ada kompensasi nggak Bang? Kompensasinya udah berapa lama? Ya, sebentar. Terkait korban, tentu Azahra memberikan empati berbentuk untuk memberikan santunan terbaik untuk para korbannya. Sudah berapa lama pekerja itu Bang bekerja di sini Bang? Mungkin kurang lebih berbulan 4. Bulan kemarin Bang? Iya. Itu kerja berapa lama Bang? Nah, kalau itu saya belum tahu persis. Renovasi apa sih Bang itu? Itu kami sedang membuat sport area. Jadi kami membuat lapangan futsal, lapangan basket di atas. Terus ditambah dengan ada kreatif area. Mas, ini kan tadi borongan ya. Berarti untuk proses pengawasan dari Azahra atau dari vendor? Pertama kali diterima pihak kepolisian dari rumah sakit Pak ya, bukan dari pihak kita ya Pak. Kami juga menghubungi, pasti menghubungi. Cuman memang butuh waktu saja untuk menghubungi. Karena kebetulan juga kami bekerja sama setiap hari, beberapa orang tua kami juga ada di Polres. Mas, pada saat kejadian vendor ada di lokasi nggak untuk pengawasan? Nah, saya kurang paham itu. Terkait vendor itu siapa Bang? Nah, itu juga saya perlu telusuri seperti itu. Izin Bang, yang korban kan 9 orang Bang ya. Itu memang 9 itu saja yang bekerja di sini atau ada jumlah pekerja sini ada berapa sih Bang yang di sini?
Kalau total karyawan sih 100 lebih ya, 120. Itu bukan ini. Pekerja. Itu kami bekerja sama dengan vendor dan pekerja itu pekerja vendor bukan kami sebenarnya. Total pekerja vendor renovasi, itu total pekerja renovasi ada berapa? Tepatnya saya kurang paham. Mungkin sekitar belasan. Jadi Bang, kan kalau kata Abang tadi kan vendornya masih kita telusuri. Berarti kita mempekerjakan itu tanpa tahu vendor itu siapa ya Bang? Enggak, maksud saya itu saya sebenarnya tidak mengurusi hal itu untuk vendornya itu. Begitu. Berarti pas kejadian kemarin kan pegawai kita yang ngurus tuh Pak. Berarti pengurus yayasan lagi nggak ada di tempat Bang ya? Nggak ada, lagi libur kemarin itu. Sekolah lagi libur. Tapi pengawas vendor ada nggak di lokasi? Harusnya kan mereka bantu ngurus tuh atau melakukan pengawasan sampai tidak. Mungkin ada kemarin. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan.